Halo semua, selamat datang di channel San. Jika kalian adalah seorang yang malas membaca buku, tapi kalian ingin mendapatkan pengetahuan dari buku tersebut, channel ini sangat cocok bagi kalian. Karena kalian hanya perlu mendengarkan. Dan tentu saja ada narasi teks dalam video ini. Saya San, dan selamat mendengarkan audiobook yang berjudul Berani Tidak Disukai. Hidup bukanlah persaingan. Pemuda, tapi, kurasa aku masih belum mengerti betul. Filsuf, oke, tanyakan saja apapun yang kau mau. Pemuda, Adler mengakui bahwa upaya untuk meraih superioritas, upaya seseorang untuk menjadi makhluk yang lebih unggul adalah hasrat yang universal, bukan? Namun di sisi lain, dia menuliskan satu catatan peringatan sehubungan dengan perasaan inferior dan superior yang berlebihan. Akan lebih mudah dipahami kalau dia mengecam upaya meraih superioritas itu sendiri dengan begitu aku bisa menerimanya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Filsuf, pikirkan dengan cara ini. Ketika kita menyinggung upaya untuk meraih superioritas, ada kecenderungan untuk menganggapnya sebagai hasrat untuk menjadi lebih unggul dari yang lain, untuk mendaki lebih tinggi. Sekalipun ini berarti menendang orang lain hingga jatuh. Kau tahu, gambaran tentang seseorang yang menaiki sederetan anak tangga dan menyingkirkan orang lain dari jalannya untuk sampai ke puncak. Adler tidak membenarkan sikap tersebut, tentu saja. Ia bahkan mengatakan bahwa dengan level kedudukan yang sama, ada orang-orang yang melangkah maju, dan ada pula yang melangkah maju di belakang mereka. Camkan gambaran itu di pikiranmu. Meskipun jarak yang ditempuh dan laju perjalanan mereka berbeda, semua orang sama-sama berjalan di tempat yang rata. Upaya meraih superioritas adalah pola pikir untuk maju dengan kaki sendiri, bukan untuk bersaing, yang mengharuskan kita membidik lebih tinggi dari yang lain. Pemuda, jadi, hidup bukanlah persaingan? Filsuf, itu benar. Terus melangkah maju tanpa bersaing dengan siapapun itu sudah cukup. Dan tentu saja, tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain. Pemuda, tidak, itu mustahil. Kita akan selalu membandingkan diri dengan orang lain, tak peduli bagaimanapun keadaannya. Justru dari situlah perasaan inferior kita muncul, bukan? Filsuf, perasaan inferior yang sehat tidak timbul dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain, namun dari membandingkan diri sendiri dengan keadaan diri yang ideal. Pemuda, tapi. Filsuf, begini, kita semua berbeda. Gender, umur, pengetahuan, pengalaman, penampilan, tidak ada dua orang yang sama persis. Kita, secara positif, perlu mengakui kenyataan bahwa orang lain berbeda dari kita. Dan bahwa kita setara, tapi tidak sama. Pemuda, kita setara tapi tidak sama? Filsuf, itu benar. Setiap orang berbeda. Jangan mencampur adukan perbedaan itu dengan hal baik dan buruk, serta perkara superior dan inferior. Apapun perbedaannya, kita semua setara. Pemuda, kedudukan manusia itu sama. Idealnya, kurasa begitu. Tapi bukankah kita saat ini sedang mencoba mengadakan diskusi jujur tentang realitas? Apakah kau benar-benar akan berkata, misalnya, bahwa aku, orang dewasa, dan anak kecil yang masih bergumul dengan soal-soal aritmetika memiliki kedudukan yang setara? Filsuf, dalam hal pengetahuan dan pengalaman, lalu tanggung jawab yang bisa diambil, jelas ada perbedaan. Anak itu mungkin tidak bisa mengikat tali sepatu dengan benar, atau memahami persamaan matematika yang rumit, atau bertanggung jawab sampai ke tingkat orang dewasa saat masalah timbul. Akan tetapi, hal-hal tersebut seharusnya tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai sebagai manusia. Jawabanku tetap sama. Semua manusia setara, tapi tidak sama. Pemuda, lalu, apa maksudmu seorang anak kecil harus diperlakukan sama seperti orang yang sudah dewasa penuh? Filsuf, tidak. Ketimbang memperlakukan anak kecil seperti orang dewasa, atau seperti anak-anak, kita harus memperlakukan mereka seperti sesama kita. Kita berinteraksi dengan anak kecil secara sungguh-sungguh, sebagai sesama kita. Pemuda, ayo ganti pertanyaannya. Semua orang setara. Mereka memiliki level kedudukan yang sama rata. Tapi sebenarnya ada kesenjangan di sini, bukan?
Yang ada di depan itu superior, dan yang mengejar di belakangnya inferior. Jadi, pada akhirnya ini adalah tentang superior dan inferior, bukan? Filsuf, tidak, bukan begitu. Tidak penting apakah seseorang berupaya berjalan di depan atau di belakang. Ini seperti berjalan di suatu bidang datar yang tidak memiliki sumbu vertikal. Kita tidak melakukannya karena perlu bersaing dengan yang lain. Hanya dengan maju mendahului siapa diri kita saat inilah ada nilai yang bisa kita dapatkan. Pemuda, apakah kau sendiri sudah terbebas dari segala bentuk persaingan? Filsuf, tentu saja. Aku tidak mencari status atau kehormatan, dan aku menjalani hidup sebagai filsuf yang mengamati dari luar, tanpa memiliki keterkaitan dengan persaingan duniawi. Pemuda, apakah ini berarti kau keluar dari pertandingan? Bahwa kau, entah bagaimana, sudah menerima kekalahan? Filsuf, tidak. Aku menarik diri dari tempat-tempat yang disibukkan dengan menang dan kalah. Saat seseorang berupaya menjadi dirinya sendiri, persaingan jelas akan menjadi penghalang. Pemuda, tidak mungkin. Itu argumen orang tua yang sudah letih dengan kehidupan. Orang muda sepertiku harus meraih kesuksesan dengan kedua tangannya sendiri di tengah tekanan kompetisi. Kalau tidak ada rival yang berlari di sampingku, bagaimana aku bisa mengalahkan diriku sendiri? Apa salahnya menganggap hubungan interpersonal sebagai kompetisi? Filsuf, kalau rivalmu adalah orang yang bisa kau sebut sebagai kawan seperjuangan, ini mungkin akan mengarah pada peningkatan diri. Tapi, dalam banyak kasus, rival tidak akan menjadi kawan seperjuangan. Pemuda, arti persisnya? Hanya kaulah yang mencemaskan penampilanmu. Filsuf, ayo bereskan hal-hal yang masih mengganggu. Di awal, kau mengungkapkan ketidakpuasanmu terhadap definisi Adler bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal, bukan? Itu menjadi landasan bagi diskusi kita tentang perasaan inferior. Pemuda, ya, itu benar. Topik ini terlalu emosional, dan aku hampir saja lupa. Pertama-tama, apa alasanmu mengemukakan topik ini? Filsuf, karena hubungannya dengan topik tentang kompetisi. Tolong diingat. Kalau persaingan menjadi inti dari hubungan interpersonal seseorang, dia tidak akan bisa lari dari persoalan dalam hubungan interpersonalnya atau meloloskan diri dari kemalangannya. Pemuda, kenapa tidak? Filsuf, karena di ujung suatu kompetisi ada yang menang dan ada yang kalah. Pemuda, menang dan kalah itu sama sekali tidak ada salahnya. Filsuf, kalau begitu, pertimbangkan sebentar hal ini. Andaikan dirimu, secara spesifik, sadar sedang berkompetisi dengan orang-orang di sekitarmu. Dalam hubunganmu dengan mereka, engkau tidak punya pilihan selain menyadari kemenangan atau kekalahanmu. Tuan A berhasil masuk ke universitas terkemuka ini, Tuan B mendapat pekerjaan di perusahaan besar itu, dan Tuan C berhasil menjalin hubungan dengan wanita yang sangat menarik dan kau akan membandingkan diri dengan mereka dan berpikir, cuma inilah yang kumiliki. Pemuda, haha. Itu cukup spesifik. Filsuf, ketika seseorang sadar tentang kompetisi dan menang kalah, perasaan inferior tak terelakkan lagi akan muncul. Karena dia terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain dan berpikir, aku berhasil mengalahkan orang itu atau aku kalah dari orang itu. Kompleks inferioritas dan kompleks superioritas adalah perpanjangan dari perasaan ini. Sekarang, seperti apakah orang lain menurutmu, di titik tersebut? Pemuda, aku tidak tahu rival, kurasa? Filsuf, tidak, bukan sekadar rival. Tanpa sadar, kau akan mulai melihat setiap orang, semua orang di seluruh dunia ini, sebagai musuhmu. Pemuda, musuhku? Filsuf, kau mulai berpikir bahwa orang-orang selalu memandangmu rendah dan mencemoohmu, bahwa mereka semua adalah musuh yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh, yang mengintai di balik setiap celah dan menyerang dengan tiba-tiba. Pendeknya, dunia adalah tempat yang mengerikan. Pemuda, musuh yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Orang yang sedang bersaing denganku? Filsuf, inilah yang membuat persaingan menjadi begitu menakutkan. Sekalipun kau bukan pecundang, sekalipun kau terus-menerus meraih kemenangan, kalau kau telah menempatkan diri dalam kompetisi, kau tidak akan pernah merasakan kedamaian sedetik pun. Kau tidak mau menjadi pecundang. Dan untuk itu, kau harus selalu menang. Kau tidak bisa mempercayai orang lain.
Alasan begitu banyak orang tidak benar-benar merasa bahagia ketika membangun kesuksesan mereka di mata masyarakat adalah karena mereka hidup dalam kompetisi. Karena bagi mereka, dunia adalah tempat yang berbahaya dan dipenuhi lawan. Pemuda, kurasa begitu, tapi... Filsuf, tapi apakah orang lain benar-benar melihatmu begitu rupa? Apakah mereka benar-benar mengawasimu sepanjang waktu, mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang? Sepertinya tidak mungkin. Salah satu teman mudaku, waktu dia masih remaja, biasa menghabiskan banyak waktu di depan cermin untuk menata rambut. Dan sekali waktu, saat dia sedang bercermin, neneknya berkata, "Cuma kau yang mencemaskan penampilanmu." Dia mengatakan hidup terasa sedikit lebih mudah dihadapi setelah itu. Pemuda, hei, itu sindiran halus untukku, kan? Mungkin aku memang melihat orang-orang di sekitarku sebagai musuh. Aku terus-menerus khawatir diserang, dengan anak panah yang bisa terbang ke arahku sewaktu-waktu. Aku selalu berpikir bahwa aku selalu diawasi, bahwa aku sedang dinilai dengan keras, dan bahwa aku akan diserang. Dan mungkin juga benar bahwa ini merupakan reaksi yang canggung, sama seperti remaja yang terobsesi dengan cerminnya tadi. Orang-orang di dunia tidak sedang memperhatikanku. Sekalipun aku berjalan jungkir balik di jalanan, mereka tidak akan memperhatikannya. Tapi, aku tidak tahu. Apakah kau hendak mengatakan bahwa, bagaimanapun, perasaan inferior yang kumiliki adalah sesuatu yang kupilih sendiri, dan memiliki tujuan? Bagiku, ini jelas tidak masuk akal. Filsuf, dan kenapa begitu? Pemuda, aku memiliki saudara laki-laki yang lebih tua 3 tahun dariku. Dia memiliki potongan yang pas sebagai seorang abang selalu melakukan apa yang orang tua kami katakan, unggul dalam pelajaran dan olahraga, dan merupakan gambaran ketekunan itu sendiri. Dan sejak kecil, aku selalu dibandingkan dengan dirinya. Dia lebih dewasa dan lebih maju, jadi tentu saja aku tidak pernah bisa mengalahkannya dalam hal apapun. Orang tua kami sama sekali tidak peduli dengan keadaan itu, dan tidak pernah memberikan pengakuan apapun padaku. Apapun yang kukerjakan, aku selalu diperlakukan sebagai anak-anak, dan selalu dicaci dan disuruh diam. Aku belajar memendam perasaanku sendiri. Aku menjalani hidup dengan dipenuhi perasaan inferior, dan aku tidak punya pilihan selain menyadari persainganku dengan abangku. Filsuf, aku mengerti. Pemuda, terkadang, aku memikirkannya seperti ini, aku bagaikan labu yang tumbuh tanpa mendapatkan cukup sinar matahari. Jadi, wajar saja aku tumbuh tidak keruan karena dipenuhi rasa inferior. Kalau ada yang bisa tumbuh lurus dalam situasi semacam itu, aku ingin berjumpa dengan mereka. Filsuf, aku mengerti. Aku benar-benar mengerti perasaanmu. Sekarang, ayo kita lihat makna kompetisi dengan mempertimbangkan hubunganmu dengan saudaramu. Kalau pikiranmu tidak berorientasi pada kompetisi, sehubungan dengan saudaramu dan hubungan interpersonalmu yang lain, bagaimana orang lain menurut pandanganmu? Pemuda, saudaraku adalah saudaraku, dan kurasa orang lain adalah cerita yang berbeda. Filsuf, tidak, mereka seharusnya menjadi kawan seperjuangan yang lebih positif. Pemuda, kawan seperjuangan? Filsuf, tadi, bukankah kau berkata, aku tidak bisa ikut gembira melihat kebahagiaan orang lain? Kau memikirkan hubungan interpersonal sebagai persaingan, kau memersepsikan kebahagiaan orang lain sebagai kekalahanku, itulah sebabnya kau tidak bisa turut merayakannya. Akan tetapi, saat seseorang terbebas dari skema persaingan ini, tuntutan untuk menang dari orang lain akan sirna. Dia juga akan terlepas dari kekhawatiran yang menyatakan, mungkin aku akan kalah. Dan dia menjadi mampu merayakan kebahagiaan orang lain dengan sepenuh hati. Dia mungkin bisa menjadi pribadi yang dapat berkontribusi secara aktif pada kebahagiaan orang lain. Tipe orang yang selalu bersedia membantu di saat-saat sulit itulah yang pantas disebut kawan seperjuanganmu. Pemuda, Filsuf, sekarang kita sampai di bagian yang penting. Saat kau sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa manusia adalah kawan seperjuanganku, caramu memandang dunia ini akan berubah sepenuhnya. Kau tidak akan lagi menganggap dunia ini sebagai tempat yang berbahaya, atau dihantui kebimbangan yang tidak perlu, dunia ini akan menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagimu. Dan masalah-masalah dalam hubungan interpersonalmu akan berkurang drastis. Pemuda, alangkah bahagianya dirimu. Tapi kau tahu, itu semua ibarat bunga matahari.
Alur pemikiran dari setangkai bunga matahari yang disirami cahaya mentari setiap hari dan dirawat dengan air melimpah. Labu yang ditanam di tempat gelap tidak akan tumbuh sebaik itu. Filsuf, kau lagi-lagi berbalik pada aetiologi, mengaitkan pencetusnya. Pemuda, oh, itu benar sekali. Dibesarkan oleh orang tua yang keras, sejak kecil sang pemuda selalu ditindas dan dibanding-bandingkan dengan kakak laki-lakinya. Tidak satu pun pendapatnya pernah didengar, dan dia selalu mendengarkan kata-kata kasar bahwa dia adalah adik laki-laki yang payah. Karena tidak memiliki teman di sekolah, dia menghabiskan seluruh waktu istirahatnya seorang diri di perpustakaan, yang menjadi satu-satunya tempat pelariannya. Pemuda ini, yang sudah melewati tahun-tahun awal kehidupannya dengan cara seperti itu, merupakan penganut aetiologi sejati. Kalau dia tidak dibesarkan oleh orang tua seperti itu, kalau kakak laki-lakinya tidak pernah ada, dan kalau dia tidak masuk ke sekolah itu, dia bisa memiliki hidup yang lebih cerah. Dia sebelumnya sebisa mungkin mencoba berpartisipasi dalam diskusi dengan kepala dingin, tapi sekarang perasaannya yang sudah terpendam bertahun-tahun lamanya akhirnya meledak.